Yan Yani dan Bao Hulu yang kehidupannya berbeda dari orang biasa, tersesat di kota Yin yang aneh, di mana mereka hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Siapapun yang pergi akan mati secara misterius. Meskipun Yan Yani tidak percaya pada legenda horor di seluruh kota Yin Yang, tapi ia sering bertemu dengan hal buruk. Raja Neraka sudah mau mengambilmu, bisakah kau menundanya? Yang membuat Yan Yani dan Bao Hulu tak menyangka bahwa kota seram yang tersembunyi di bawah kutukan itu memiliki rahasia luar biasa di baliknya. Bagaimana alur ceritanya? Simak ya, jangan lupa siapkan kopi. Di suatu malam saat hujan deras, datanglah 3 orang ke toko peti mati. Sudah larut malam, ada urusan apa? Orang mati tidak memilih waktu, pergi dengan terburu-buru. Pemilik toko pun mempersilahkan masuk. Tetapi ada yang aneh. Orang itu tidak basah padahal kehujanan. Yang lebih aneh, orang itu berjalan secara melayang. Tetapi pemilik toko tidak menyadari itu. Mereka memesan peti mati khusus dengan harga tinggi. Akhirnya pemilik toko pun menyanggupi. Karena masih hujan, mereka bertiga memilih menumpang dan berjudi. Sangau muda anak angkat pemilik toko terbangun. Dia melihat keanehan. Ternyata ketiga pria itu tidak memiliki bayangan. Setelah 6 hari, toko itu kedatangan seorang peramal tua. Ketika melihat luka di tangan pemilik toko, peramal itu mengatakan waktumu tidak banyak lagi. Orang yang memesan peti mati itu bukan manusia. Sontak pemilik toko pun ketakutan. Keesokan malamnya ada yang melihat pemilik toko itu tertawa menghadap sumur. Paginya ditemukan tewas menggantung di dalam sumur. Dia sendiri yang akhirnya menggunakan peti mati pesanan itu. Di suatu pagi Yan Yani dan Bao Hulu yang tersesat di desa Yin yang tidak sengaja mendengar penduduk yang menceritakan keanehan di desa itu. Sebut saja yang Dabai Hua. Dia yang selalu berkoar-koar menakuti warga dengan cerita desa kutukan. Tetapi si lemah Wang Er menyangkalnya. Ini hanya akal-akalan, pasti ada sesuatu di balik semua ini, kata Wang Er. Yan Yi dan Bao Hulu semakin penasaran. Sebenarnya ada apa di kota ini? Yan Dabai Hua mengatakan di kota ini orang bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Siapa yang melarikan diri pasti tewas. Pertama Dakui, seorang pandai besi, mencoba kabur. Dia memasukkan kepalanya di dalam tungku cairan besi hingga kepalanya hilang begitu saja. Lalu Santai, pergi ke gunung memotong kayu. Padahal semua tahu dia mau kabur. Ditemukan mati tertusuk batang kayu. Tak lama Mangci, dia mau kabur menggunakan perahu. Siapa sangka perahu terbalik begitu saja, dan mati tenggelam. Lalu si gendut Sun, pemotong daging, dia ditemukan mati di dalam tungku bersama babi. Terakhir Lu Xiuren, pendidik kota ini. Dia memaki jalan yang tidak benar juga tewas mengenaskan. Mati terkubur hidup-hidup di depan vihara nenek. Ada juga orang tua bernama Liu, dia menyampaikan sesuatu tapi gak digubris karena dia gila. Yan Yi pun berpamitan, dia menuju pusat kota. Di sana dia melihat perkakas aneh tukang daging dan ingin membelinya. Tetapi dicegah majikannya. He Hua, dia curiga ada apa dengan kayu ini. Mereka berani bayar mahal. Akhirnya kayu itu pun dibelah. Dan ternyata terdapat lipan besar di dalamnya. Saat lipan itu hendak kabur, Yan Yi melemparkan pisau. Dan ternyata batu mustika itu yang diincar Yan Yi. Tetapi He Hua merebut batu mustika itu. Di jalanan orang gila yang bernama Liu menabrak Pak Wali Kota. Ternyata si gila Liu lah satu-satunya orang yang keluar hidup-hidup dari vihara nenek dan menjadi gila. Adegan berpindah, Yan Yi yang mengejar He Hua sampai ke dalam kedai. Di kedai itu ada anak Pak Wali Kota. Yan Yi kembali meminta batu mustika itu tetapi tidak diberikan oleh He Hua. Ternyata di dalam kedai juga ada Yan Bai Hua dan gerombolannya. Mereka mendatangi Yan Yi dan Bao Hulu saat hendak pergi. Kali ini Yan Bai Hua menceritakan si tua gila Liu kenapa bisa gila. Dulu pada suatu malam saat perjalanan pulang karena hujan, si Liu terpaksa berteduh di vihara nenek. Tetapi si Liu tiba-tiba mules dan tidak bisa ditahan, dan terpaksa buang air di vihara itu. Karena sangat bau, patung itu pun bergerak lalu bilang, bayar 2000 bang. Si Liu pun kaget lalu menjadi gila. Lalu bagaimana asal-usul vihara nenek? Tanya Bao Hulu. Dulu waktu wali kota lama ada rumah orang kaya kebakaran. Saat nyonya tua pemilik rumah pulang meminta tolong pada tetua untuk memadamkan api, tetapi tak ada satupun membantu. Nyonya tua pun marah, kecewa, lalu berlari ke dalam api. Semuanya mengatakan nenek yang terbakar itu mengutuk kota ini.
tetapi ada kakek tua di kedai menyangkalnya. Ini sungguh lelucon, sampai mati pun aku tidak percaya, kata kakek tua. Malam harinya Yan Yani dan Bao Hulu pergi ke vihara nenek. Mereka ingin tahu seberapa mengerikannya vihara nenek. Benar saja mereka diganggu hantu. Pertama Yan Yani, dia bertemu perempuan. Perempuan itu hendak memberikan mutiara penghalang angin. Yan Yi pun mendekat hendak mengambil mutiara itu. Tetapi Bao Hulu menyadarkan Yan Yi. Wanita itu berubah menjadi tali gantung diri. Menyadari ada yang tidak beres, mereka saling mengikat tangan dan memakai masker lalu melanjutkan pencarian. Sekarang giliran Bao Hulu yang diganggu. Bao Hulu melihat makamnya sendiri, lalu tali di tangan ada yang menarik dari dalam peti. Ternyata di dalam peti ada hantunya dia sendiri. Bao Hulu pun lari, tetapi disadarkan oleh Yan Yani. Saat peti mati dicek ternyata kosong. Tak lama mereka sampai di vihara nenek. Tiba-tiba vihara itu berubah menjadi tengkorak. Sontak mereka pun kabur, sampai pingsan tak sadarkan diri. Paginya mereka ditemukan warga. Syukurlah cuma pingsan. Anak wali kota pun sangat senang, karena Yang Ik selamat. Tetapi Bao Hulu masih pingsan. Lalu disadarkan Pak Wali Kota dengan semburan jigong. Warga pun memanggil Sangau untuk memeriksa. Sangau adalah anak pemilik toko peti mati yang mati tergantung di dalam sumur, yang seharusnya mati tapi tidak mati. Bukan pertanda baik tapi pertanda buruk, kata Sangau. Paginya mereka dikejutkan oleh Wang Er yang tak berdaya. Ternyata peramal itu benar. Waktu itu wali kota saat bersama peramal, melihat Wang Er membawa boneka kertas untuk orang mati. Ternyata boneka itu untuk dijadikan istri. Peramal mengatakan, itu tidak baik karena boneka ini bisa membawa petaka. Tetapi Wang Er tidak percaya peramal itu. Wang Er malah menantang peramal, kalau aku tidak mati akan kubongkar kios ramalanmu ini, kata Wang Er. Begitulah sebab Wang Er jadi begini, kata Pak Wali Kota. Lalu Sangau menghipnotisnya, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan boneka itu. Ternyata Wang Er melukis mata boneka itu dengan darahnya, yang menyebabkan pintu gaib terbuka dan merasukinya. Boneka itu juga diciuminya layaknya seorang istri. Sangau menyuruh membawa Wang Er berobat dan membakar bonekanya. Lalu di jalanan mereka bertemu Pak Tua yang waktu itu di kedai. Sambil mengoceh Pak Tua lalu berhenti dan membuka buku. Tetapi keanehan terjadi, buku yang dia bawa tiba-tiba terbakar dan menyambar ke tubuhnya. Pak Tua pun terbakar dan mati di tempat. Bersamaan kejadian itu Dabai Hua datang mengabarkan boneka milik Wang Er menghilang. Dan malam harinya Wang Er ditemukan mati dibunuh bonekanya sendiri. Sangau pun menyuruh boneka itu dibakar. Setelah kejadian itu semua penduduk menganggap Yan Yani dan Bao Hulu pembawa sial. Mereka takut kalau dekat dengannya akan datang petaka. Lalu Yan Yani dan Bao Hulu dipanggil datang ke rumah wali kota. Yan Yani diberi lukisan mahal sebagai hadiah. Ternyata hadiah itu sebagai tanda supaya Yani mau menikahi anak perempuan wali kota. Tetapi Yani menolaknya dan berpamitan pergi. Di jalan Yani dan Bao Hulu melihat warga pada berlarian. Ada apakah ini? Ternyata ada mayat ditemukan di pinggir sungai dengan posisi mati berdiri. Warga pun menyalahkan mereka berdua lah pembawa petaka dan hendak dihabisi. Tetapi dicegah, dan warga dibubarkan. Malamnya Yani dan Bao Hulu akhirnya diungsikan menginap di vihara Buddha. Sangau pun datang membawakan makanan dan menyelipkan mutiara lipan penetralisir racun. Di rumah Sangau ternyata kedatangan si tua gila Liu. Ternyata si Liu hanya pura-pura gila. Dia tahu Sangaulah yang membunuh ayah angkatnya. Dia tega membunuh karena sering disiksa juga diperkosa sampai mempunyai anak dan anaknya dibuang. Si Liulah yang memungut anak itu dan membesarkannya. Lalu kenapa Yan Yani dan Bao Hulu bisa selamat? Itu karena si gila Liulah yang telah menyelamatkannya. Sementara itu di dalam vihara Buddha, Bao Hulu kembali diganggu hantu. Dia didatangi hantunya Wang Er. Hantu itu terus mendekat sampai akhirnya jatuh terperosok. Ternyata Bao Hulu cuma berhalusinasi. Akhirnya disadarkan oleh Yan Yani. Ternyata penyebab Bao Hulu berhalusinasi adalah asap dari lampu minyak. Tetapi bisa dinetralisirkan dengan batu mustika lipan pemberian Hehua. Lalu mereka berpura-pura mati bunuh diri karena ada orang yang datang ingin membunuhnya. Paginya mereka berdua dimasukkan peti dan upacara persembahan leluhur pun dimulai. Tak lama mereka pun keluar dari peti, dan membongkar pembunuhan di kota itu selama ini.
ternyata dalang pembunuhan adalah wali kota dan komplotannya, Yan Baihua salah satu anak buahnya. Dia adalah Zhao Jinbiao, bandit terkenal yang sedang melarikan diri. Mereka mengarang cerita bahwa hantulah yang melakukannya. Zhao Jinbiao membunuh wali kota sebelumnya dan menggantikannya. Untuk menutupi aksinya, Zhao Jinbiao menciptakan kebohongan besar. Lalu bagaimana Pak Tua bisa mati terbakar tanpa sebab? Itu karena mereka menaburkan fosfor putih ke bajunya. Saat terkena panas fosfor putih akan langsung terbakar. Lalu bagaimana Wang Er mati? Ternyata mereka meracuni dengan jamur peti mati yang efeknya menimbulkan halusinasi. Dioleskan di bibir bonekanya yang dicium, Wang Er pun berhalusinasi lalu dibunuh. Dan dibuat cerita seolah-olah dibunuh bonekanya sendiri. Lalu bagaimana suara hantunya Wang Er? Ternyata itu suara burung peliharaan Zhao Jinbiao. Dan peramal juga dibayar untuk mengarang ramalan kematian. Lalu mayat wanita di sungai, dia dihajar sampai memar dan mayatnya ditancapkan di sungai. Sangao pun membenarkan perkataan Yan Yi. Sangao diancam Zhao Jinbiao, karena Zhao Jinbiao tahu Sangao lah yang membunuh pemilik toko peti mati dan mengancam membocorkannya. Sangao pun juga mengatakan bahwa He Hua adalah anak kandungnya. Karena sudah terbongkar kedoknya, Zhao Jinbiao menembak Sangao dan juga menembaki warga. Lalu Yan Yi menyiramkan bubuk jamur racun yang mengakibatkan Zhao Jinbiao berhalusinasi dan tanpa sadar menembak putrinya sendiri. Zhao Jinbiao pun frustasi dan mati bunuh diri.